Dengan segala sentimen yang ada, yang tadi sudah kita cukup perbincangkan di segmen 1, Pak Holis, strategi investasi dari Africe Asset Management seperti apa untuk para nasabah Anda? Ya, tentu tentu ada beberapa hal Mbak yang harus kita pertimbangkan Mbak ya. Untuk tahun 2026 saya rasa sih pasar saham itu lebih menarik ya dibandingkan tahun ini. 2026? 2026 ya, Oke. dibandingkan tahun 2025. Kenapa? Karena kalau tahun 2025 itu tadi saya sebut asymmetrical growth, Pak. Jadi saham-saham yang pertumbuhan laba perusahaannya cenderung stagnan, tahun 2026 mungkin akan lebih baik gitu. Jadi kalau dari sisi indeks LQ45, IDX 80 maupun IDX 30 itu kemungkinan besar akan saya ekspektasinya ya akan outperform indeks harga saham secara keseluruhan gitu. Kemudian kalau dari pasar obligasi tentu room untuk kenaikan harganya masih ada karena secara global dunia tuh sedang mengalami fenomena penurunan tingkat suku bunga. Iya, iya, iya. Gitu. Kita juga akan mengalami itu dan di mana-mana juga akan mengalami itu. Jadi itu tadi saya kok melihatnya sulit untuk mencari alasan untuk tidak optimis sebetulnya Mbak. Untuk baik dari sisi pasar obligasi maupun pasar saham. Konteksnya adalah itu Mbak ya. Jadi kalau dari sisi perspektif fund manager, tahun ini adalah tahun recovery dari sisi pertumbuhan laba perusahaan, pertumbuhan ekonomi maupun perbaikan sentimen untuk Indonesia. Kira-kira seperti itu. Kalau range-nya sendiri untuk IHSG sampai akhir tahun menurut Anda di berapa, Pak? Kalau sekarang 8.700 mungkin fund managers punya waktu kerja tinggal 4 sampai 10 hari lagi, kebanyakan sebentar lagi sudah libur, jadi kemungkinan besar sih levelnya sekitar seginilah Mbak. Masih Untuk tahun 8.700. 8.700 sampai dengan 8.800 kira-kira. Tapi window dressing akan ada kan Pak? Apakah ini sudah ada terjadi indikasi mungkin sekarang window sedang dressing berjalan window dressing ya, 1, 2, 3% lagi mungkin masih bisa, tapi jangan berharap terlalu berlebihan terhadap fenomena window dressing sih. Sektor apa yang kira-kira masih menarik Pak? Tapi sektor apa juga yang malah ada kecenderungan untuk terkoreksi menurut ya. Anda? Kalau kita melihatnya setahun ke depan, saham-saham yang atau sektor yang tahun ini underperform kemungkinan besar berbalik di tahun 2026. Gitu. Jadi saham-saham consumer stocks, kemudian banking stock, mungkin pelan-pelan property stocks itu akan mulai recover. Telco juga sebetulnya resilient. Gitu loh. Khusus untuk pasar obligasi ini kita punya kecenderungan nasabah atau pembeli reksadana itu kebanyakan membeli reksadana fixed income. Kalau kita lihat industrinya sendiri, industri reksadana itu sebagian besar itu masuknya di reksadana fixed income dan pertumbuhan tahun ini hampir 70T berasal dari reksadana fixed income. Gitu. Jadi memang itu menjadi darlingnya untuk tahun ini dari sisi pertumbuhan AUM. Nah, mungkin tantangannya ke depan adalah pendalaman pasar. Pendalaman pasar. Baik itu pasar saham maupun pasar obligasi. Karena kalau kita lihat pasar obligasi kita itu hanya mungkin 3% of total GDP. Itu jauh sekali dibanding Vietnam yang kurang lebih 7%. Apalagi dibanding Malaysia maupun Singapura ya. Jadi kalau menurut saya salah satu cara untuk memperdalam pasar obligasi adalah memberikan insentif pajak terhadap kupon obligasi salah satunya ya. Kita buat 0 saja seperti Malaysia 0%. Kemudian Singapura juga 0% pajak atas kupon obligasi. Itu mungkin akan membuat banyak perusahaan yang cenderung lebih banyak mengeluarkan obligasi untuk tahun 2026 dan seterusnya. Oke, baik. Tapi kita sudah begitu sering mendengar term pendalaman pasar ya dan lain-lain. Betul. Itu jadi isu utama bahkan ya Betul. untuk enrichment dari pasar keuangan kita. Betul. Kalau di Indonesia sendiri apa sebenarnya tantangan utama dari pendalaman pasar keuangan yang selalu digaungkan juga Pak oleh regulator dan juga pelaku pasar ulang gitu ya?
Iya sama, semuanya kan harus di-drive oleh, negara Mbak ya, pendalaman itu. Jadi kalau kita lihat misalnya, market cap to GDP itu kita jauh lebih rendah dibanding negara lain. Kemudian total outstanding obligasi, total obligasi jauh lebih sedikit, apalagi total outstanding obligasi korporasi terhadap GDP. Itu semuanya serba potensi tapi nggak pernah menjadi kenyataan. Tentu ini butuh langkah ya, seperti halnya misalnya pemerintah menggelontorkan stimulus fiskal dan seterusnya. Mungkin udah saatnya kita memberikan terobosan untuk menggairahkan atau memperdalam pasar obligasi. Yang paling simpel mungkin menurunkan tadi pajak obligasi. Dengan begitu banyak korporasi yang akan mengeluarkan obligasi, banyak korporasi yang akan di-rating oleh perusahaan pemeringkat. Dengan begitu good corporate governance juga akan membaik lah. Oke. Jenis reksadana apa yang saat ini paling diminati oleh investor? Tahun ini reksadana obligasi. Reksadana obligasi, Tahun korporasi. Korporasi dan pemerintah lah tahun ini. Ada alasan tertentu menurut Anda? Ya biasa, kalau pasarnya masih volatility-nya masih tinggi, cenderung untuk masuk ke yang rendah volatility-nya. Jadi obligasi Tren ini menurut Anda pilihan. akan berlangsung cukup lama Pak? Atau akan berlangsung sampai tahun depan? Atau malah menurut Anda nanti seperti yang tadi disampaikan di awal-awal 2026 malah akan lebih banyak lagi capital tuh ke equity? Kalau melihat perkembangan Mbak ya, kalau ekspektasinya itu menjadi kenyataan gitu ya. Itu kan ada beberapa hal Mbak. Pertama ekspektasi tentang pertumbuhan ekonomi. Kemudian kedua ekspektasi tentang pertumbuhan laba perusahaan. Kemudian ekspektasi bahwa kepercayaan inflow itu akan masuk ke Indonesia gitu. Ini mungkin akan sedikit bergerak ke pasar saham. Gitu. Bukan berarti pasar obligasi menjadi sangat tidak menarik, tidak. Cuman pasar saham ini masih potensi pertumbuhannya masih sangat tinggi. Sentimen apa yang Anda nilai dapat berdampak positif untuk pasar keuangan kita ke depan Pak? Mungkin juga gambaran target perusahaan di capaian ISG, rupiah, yield SBN 10 tahun di sisa tahun ini atau 2026 akan seperti apa? Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa CNBC. Indeks mungkin ke 9.400. Akhir 2026. Akhir 2026. Kemudian rupiah mungkin ya kita agak sulit memprediksi rupiah ya. Kita expect flat. Kemudian yield obligasi 10 tahun itu mungkin masih bisa di bawah 6%. Seperti itu. Rupiah itu masih agak sulit ya Pak ya? Ya karena faktornya kan Banyak sekali ya. Faktor eksternal itu juga sangat penting ya untuk dicermati.